Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagaimana biasanya kita akan berbagi informasi ataupun berdiskusi tentang yang namanya pemahaman Salafi Wahabi. Tujuan kita di sini tentunya bukan untuk fitnah dan lain sebagainya, tetapi supaya kita belajar mana sih yang lebih cocok, dan supaya jangan lagi kita ada yang merasa lebih pintar sehingga yang lain dianggap bid'ah, ini itu bid'ah dan lain sebagainya. Cuman permasalahan kali ini adalah yang mana para dai Salafi Wahabi yang katanya memang selalu dalam berbicara tentang hukum, misalkan disahihkan oleh Albani, disahihkan oleh Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ini lain dan sebagainya. Cuman permasalahannya di sini ternyata mereka saja ada yang pemahamannya tidak sesuai dengan Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian dengan Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana ketidaksesuaiannya? Kita simak ya. Ada sebuah video seorang ustadz, yaitu nama beliau yang tertera cuman Ayah Solehah ya. Cuman beliau ini orangnya berilmu tinggi, wawasannya luas ya, sehingga beliau akan memberikan pencerahan tentang pendapat daripada Khalid Basamalah. Kita saksikan ya. Gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal. Ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam, itu yang saya tahu, gitu kan. Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Saya kok punya dugaan kuat, tetapi mudah-mudahan dugaan saya ini meleset, bahwa kelompok-kelompok ini kelak di akhirat akan kebingungan mencari imam, mencari pemimpin, mencari panutan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mau masuk ke kelompoknya Ibnu Taimiyah yang mereka sebut sebagai Syekhul Islam. Itu tidak bisa, karena mereka anti maulid, mereka membid'ahkan maulid, sebagian ada yang mengharamkan maulid. Sementara Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'is Shiratal Mustaqim memandang maulid Nabi itu sebagai sebuah kebaikan. Terus mau masuk ke kelompoknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tidak bisa. Mereka ini selalu menyoal membaca Al-Quran di samping kubur, bahkan membaca Al-Quran di rumah orang meninggal juga dipersoalkan. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Ahkami Tamannil Maut halaman 75 jelas mengutip sebuah hadis, man dakhala al-maqadira faqara surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke area pemakaman atau ke area pekuburan lalu dia membaca surat Yasin, maka Allah akan ringankan semua ahli kubur yang ada di situ, dan pembacanya akan mendapat kebaikan sama dengan sebanyak orang-orang yang dimakamkan di area tersebut. Memang tidak ada dalil khusus, tidak ada pernah dicontohkan oleh Nabi membaca Al-Quran di rumah orang yang meninggal. Tetapi membaca Al-Quran di rumah orang yang meninggal itu telah masuk ke dalam dalil umum, perintah umum, yaitu perintah untuk membaca Al-Quran kapan dan dimanapun saja, asalkan tempat itu tidak menghinakan Al-Quran itu sendiri. Boleh baca di toko, boleh baca di tempat kerja, boleh baca di dalam gua, boleh baca di perjalanan, di dalam kendaraan, boleh. Apa bedanya dengan membaca di rumah orang yang meninggal? Boleh, nggak ada bedanya. Itu sama dengan dakwah di rumah artis. Tidak ada pernah dicontohkan oleh Nabi dalil secara khusus untuk dakwah di rumah artis, itu tidak ada. Lalu apakah itu akan dibilang bid'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi? Gak bisa, karena itu telah masuk ke dalam hadis atau dalil umum perintah untuk melakukan dakwah kepada siapa saja. Lalu apakah perlu di rumah orang yang meninggal itu dibacakan Al-Quran? Ya perlulah.
Karena kalau dibaca di rumah orang yang meninggal sembari diniatkan sebagai kiriman pahala bagi orang yang meninggal, itu manfaatnya ada dua, bos. Pertama, manfaatnya jelas kepada orang yang meninggal itu, di mana jumhur ulama termasuk imam mazhab yang tiga, termasuk Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Iqtida'is Shiratal Mustaqim itu mengakui bahwa pahala kebaikan, pahala ibadah badaniyah itu bisa sampai kepada mereka sebagaimana ibadah maliyah atau ibadah materi itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menjadi terapi yang amat ampuh terhadap orang yang meninggal. Dengan dibacakan Al-Quran di situ, harapannya mereka terobati, rasa kehilangan itu tidak ada, gelisah, susah, sedih, itu akan terobati. Pertama dengan bacaan Al-Quran, yang kedua dengan banyaknya para pelayat, dan juga banyaknya orang-orang yang berdoa dan membaca Al-Quran di tempat itu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imanan, mereka bertambah imannya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka akan bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat diperlukan sekali membaca Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran, memperdengarkan ayat-ayat Allah itu kepada orang yang sedang tertimpa kesusahan, yang sedang terkena musibah, termasuk wabil khusus orang yang keluarganya baru meninggal.